Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Nurrohim serta teman-teman dari kelas 4H yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ervina Eka Pramesti dengan NIM 212111283 dari kelas 4H Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan hukum sedekah, hibah, dan zakat. Yang pertama, sedekah. Pengertian dan dasar hukum sedekah. Sedekah yaitu memberikan suatu hal berupa materi maupun non-materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seorang yang diberi. Salah satu dasar hukum sedekah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 yang bunyinya, la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may ya'fal zalika tika al-mandati lahi fasaumi mutihi ajran azima, yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh atau orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. Selanjutnya ada syarat dan rukun sedekah. Syarat dan rukun sedekah. Syarat sedekah yaitu harta atau barang yang disedekahkan dapat dimiliki secara penuh. Apabila bersedekah dengan harta atau barang, maka kedua hal tersebut memiliki nilai. Adanya wujud cara terima antara kedua belah pihak, dan orang yang akan bersedekah harus memiliki harta atau barang yang akan disedekahkan. Sedangkan rukun sedekah adalah orang yang mengeluarkan sedekah, penerima sedekah, serah terima, serta harta atau barang yang harus disedekahkan. Yang kedua, manfaat sedekah. Manfaat sedekah yaitu dapat meringankan beban orang lain yang berkesusahan, mendekatkan diri kepada Allah, karena sedekah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah datangnya bala atau kesulitan, memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki. Yang selanjutnya, hibah. Pengertian dan dasar hukum hibah. Hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dan dijelaskan ketika pemberi masih hidup. Menurut jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang memindahkan hak milik tanpa ganti rugi secara sukarela ketika masih hidup. Dasar hukum hibah terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya, wala ta'awamu 'alal ismi wa udwani wa takhullah innallaha sadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya, rukun dan syarat hibah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul, sebab keduanya termasuk akad. Seperti halnya jual beli. Dalam kitab Al-Mabsut merupakan penambahan dengan qab atau penyerahan atau penerimaan dengan alasan bahwa dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah tersebut ada 4, yaitu 1. Orang yang menghibahkan, 2. Orang yang menerima hibah, 3. Harta yang dihibahkan, 4. Sikot hibah. Selanjutnya, macam-macam dan hikmah hibah. Macam-macam hibah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hibah manfaat yang dikenal dengan umroh, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup.
2. Jika pemberi hibah meninggal terlebih dahulu, maka benda hibah tersebut menjadi hibah penerima hibah. Jenis hibah ini disebut ruba. Hikmah dari hibah adalah 1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan. 2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi, dan menghilangkan sifat egois dan bakhil. 3. Menghilangkan rasa dendam. Selanjutnya, zakat. Pengertian dan dasar hukum zakat. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum zakat terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagai harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Selanjutnya ada rukun dan syarat zakat. Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, barang yang dizakati, dan orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan syarat zakat menurut jumhur ulama dibagi menjadi 2, yaitu pertama, syarat wajib zakat. Seperti beragama Islam, berakal sehat dan dewasa, merdeka, memiliki sempurna sampai nisab, cukup haul, bebas dari hutang. Yang kedua, syarat zakat seperti niat dan tamlik. Yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat antara lain yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang berhutang, fisabilillah, serta orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan. Macam-macam zakat. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh seluruh muslim sebanyak sekali dalam setahun, yaitu pada sebelum hari raya Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan, berupa makanan pokok sebanyak 1 sa' kepada mereka yang berhak menerima. Yang kedua, ada zakat harta benda atau mal. Menurut kesepakatan ulama 4 mazhab berpendapat bahwa jenis harta benda yang wajib ditunaikan zakatnya ada 6, yaitu zakat pertanian dan perkebunan, zakat emas dan perak, zakat ma'din dan kekayaan laut, rikas, zakat peternakan, dan zakat perdagangan. Hikmah dari adanya zakat yaitu sebagai wujud keimanan kepada Allah. Zakat berfungsi untuk menolong. Yang kedua, ada sebagai pilar amal. Yang ketiga, mendatangkan keberkahan. Yang keempat, mensucikan dan menambah harta. Yang terakhir, zakat itu bukanlah membersihkan harta, melainkan mengeluarkan sebagian dari hak orang lain yang ada pada harta kita dengan ketentuan Allah. Ayat-ayat yang merumuskan konsep dan zakat sedekah, hibah, dan zakat. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Dalam ayat ini Allah menegaskan keuntungan yang akan didapatkan orang yang menafkahkan petani di jalan Allah, bahkan pada siang hari maupun pada waktu malam, yang diberikan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa para suami akan memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah. Yang ketiga, Quran Surat Al-Hasr ayat 8 dan 9. Pada ayat 8 membahas tentang orang-orang berhak mendapatkan pembagian harta fai, sedangkan ayat 9 membahas tentang sifat orang-orang Ansor antara lain dalam mencintai orang muhajirin. Yang keempat, Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melakukan sholat wajib dan sunnah, mereka juga mengeluarkan infak fisabilillah. Yang kelima, Quran Surat At-Taubah ayat 103.
103 pada ayat 103 membahas tentang perintah zakat, dan ayat 60 membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir ada Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Islam mempunyai karakteristik dalam pertumbuhannya, yaitu serba meliputi, berimbang, realistis, berkeadilan, bertanggung jawab, mencukupi, dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.